Halo semuanya, selamat datang di EWAF Bisa Channel. Kali ini saya akan coba membuat lampu tembak atau lampu sorot mini menggunakan lampu LED jumbo 1,5 watt atau 2 watt. Saya tertarik untuk melakukan uji coba menggunakan lampu ini karena lampu ini nyaris tidak pernah dibuat uji coba atau dimodifikasi dalam berbagai channel. Padahal menurut saya lampu ini sangat praktis dan mudah dalam penggunaannya bagi kita orang awam karena tidak membutuhkan solder. Dalam uji coba ini, pertama-tama diukur dimensi lampunya, siapkan 2 potong kardus bekas. Selanjutnya buat garis seperti ini pada kedua kardus, kemudian dipotong menggunakan cutter. Untuk masing-masing potongan yang saya buat, ukuran bentuk yang pertama berukuran lebar 4 cm, sedangkan panjang sisi atas 5 cm dan panjang sisi bawah 9 cm. Disiapkan sebanyak 4 buah. Untuk bentuk yang kedua, setelah dipotong memiliki lebar 7 cm dan panjang 9 cm, disiapkan juga sebanyak 4 buah. Kemudian kita siapkan sepotong kertas putih. Selanjutnya oleskan lem pada setiap sisi dalam kardus dan tempelkan pada lembaran kertas yang sudah disiapkan. Kemudian dipotong lagi menggunakan cutter. Di sini saya sengaja menggunakan kertas putih biasa karena saya ingin mendapatkan cahaya lampu yang tidak silau. Selanjutnya, untuk potongan bentuk pertama, direkatkan menggunakan lem seperti ini. Untuk potongan bentuk yang kedua, juga direkatkan seperti ini. Setelah direkatkan, pastikan setiap sudut memiliki sudut 90 derajat dengan menggunakan penggaris siku atau benda lain yang memiliki sudut 90 derajat. Posisi setiap sudut dibuat seperti ini agar lebih tahan dan tidak mudah goyah. Ambil kardus bentuk yang pertama, kemudian buatlah garis di sisi dalam bagian bawah sebagai batas untuk menempelkan lampu. Kemudian siapkan lampunya dengan cara memisahkan setiap lampu menggunakan cutter. Lepas kertas penutup perekat. Selanjutnya ditempelkan persis di atas garis batas yang sudah dibuat tadi. Tempelkan 4 buah lampu tersebut dalam posisi masing-masing seperti ini. Setelah melekat dengan sempurna, buatlah penutup bagian atas dengan menggunakan kardus dan ditempelkan juga dengan kertas putih. Jangan lupa untuk dibuatkan lubang untuk jalur keluar kabel seperti ini. Oleskan lem pada sisi atas potongan bentuk yang pertama, kemudian masukkan kabel pada lubang yang sudah tersedia dan kita tutup dengan cara direkatkan. Selanjutnya, kita rekatkan potongan bentuk yang pertama dan kedua menggunakan lem seperti ini. Setelah direkatkan, lampunya terlihat seperti ini. Ini setelah direkatkan. Karena lampu ini menggunakan arus listrik DC, maka kita membutuhkan sebuah adaptor. Dan di sini saya menggunakan adaptor yang seperti ini ya. Ini adaptor bekas. Di sini karena lampunya hanya 4 buah, itu totalnya 8 watt, karena masing-masing lampu itu 2 watt. Maka kita cukup menggunakan yang 1 ampere. Hitungannya adalah ini bagi pemula ya, bagi yang belum paham, ukuran ampere ini itu daya maksimalnya itu kita sesuaikan dengan jumlah voltase yang kita pakai. Jadi misalnya untuk lampu yang 12 volt begini, itu dengan jumlah lampu yang 4 buah begini itu maksimalnya 8 watt, maka 1 kali dikali 12 volt itu hasilnya adalah 12
watt. Jadi maksimal untuk adaptor ini adalah untuk arus listrik sebesar 12 watt. Tapi disarankan untuk tidak menggunakan pas di 12 watt karena untuk mencegah jangan sampai terlalu panas. Jadi kita gunakan di bawah arus maksimal yang bisa dicapai oleh adaptor ini atau adaptor apapun yang kita gunakan. Nah, kalau di lampu yang kemarin saya menggunakan 14 buah lampu, itu yang dibutuhkan adalah adaptor minimal 3 ampere karena total arusnya itu 28 watt. Jadi kalau 12 dikali 3 itu maksimalnya 36 watt. Jadi 12 dikali 3 ya. Jadi ini supaya bagi orang yang masih awam itu bisa paham, supaya jangan sampai kemudian salah memilih adaptor. Untuk menghubungkan kabel dari lampu ini dengan adaptor, saya menggunakan konektor seperti ini ya. Ini bentuknya seperti ini waktu dibeli. Ada juga yang waktu dibeli langsung sudah cuma 2 buah. Ini ada 3. Yang saya beli itu ada 3 lubang di sisi kedua sisinya. Nah, ini saya potong jadi tinggal 2. Saya sengaja beli yang 3 supaya lebih murah dan masih bisa digunakan. Yang satunya ini lagi. Ini nanti dipotong lagi lalu bisa dipakai untuk pekerjaan lain ataupun untuk proyek-proyek yang lain. Alasan saya memilih ini juga karena dia lebih mudah itu untuk pemasangan kabelnya. Itu cukup kita mengelupas kabelnya, lalu untuk menghubungkan cukup ditekan seperti ini, dan kabelnya bisa langsung dimasukkan. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi bisa langsung dimasukkan, sangat mudah. Kita tidak perlu mengikat ataupun memakai lakban lalu kemudian dilepas lagi. Nah, untuk lampu ini karena menggunakan arus DC, maka harap diperhatikan bahwa kabelnya tidak boleh terbulak-balik. Jadi kalau ini yang merah, ini juga harus dihubungkan dengan yang warna merah. Itu untuk kutub positifnya. Seperti ini. Yang negatifnya juga begitu. Nah, ini sudah terpasang dan ini cukup kuat. Nah, kalau misalnya kita mau gunakan untuk yang permanen ya mungkin bisa kabelnya dililit dulu lalu kemudian dikasih lakban supaya tidak terjadi korsleting. Karena lampu ini memiliki voltase 12 volt, maka lampu ini juga bisa menggunakan aki ya. Ini saya sudah pasang kabelnya. Yang harus diperhatikan itu sama seperti yang tadi di konektor ini. Jadi kabel merah tetap di positif, lalu kabel hitam di negatif, jangan sampai terbalik. Lalu tinggal kita cabut konektor dari adaptor dan kita hubungkan dengan aki. Nah, diperhatikan supaya jangan sampai terbalik. Seperti ini. Ini ya, lampunya sudah nyala. Ini pakai aki. Saya lebih memilih untuk menggunakan listrik berarus DC karena lebih fleksibel, mudah dibawa kemana-mana, bisa di dalam ruangan, di luar ruangan, atau juga di tempat-tempat yang tidak ada sumber listriknya. Jadi ini adalah uji cobanya. Sekarang sudah malam hari.
dan saya akan nyalakan lampunya dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Saya pasang dulu ke listrik, sumber listriknya. Ini ya, sudah nyala. Saya matikan dulu lampu dari stand lampu yang kemarin. Ini hasilnya seperti ini. Ini dari jarak kurang lebih 1 meter. Ini hasil lampunya kurang lebih 1 meter. Kalau kita mundur lagi, ini dari jarak kurang lebih 2 meter. Dalam video ini, saya belum bisa membuat lampu ini dalam bentuk yang rapi karena keterbatasan durasi, sehingga akan saya buat dalam video yang lain. Videonya akan saya satukan dengan video pembuatan dudukan lampu yang sangat unik dan belum pernah dibuat oleh siapapun dalam semua channel YouTube. Jadi pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video yang lain dari channel ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.